man nafa'alana bih wa bi'alamih fid daraini amin. Berapakah sujud sahwi? Jawab, sujud sahwi itu sekalipun yang tertinggal banyak, ketinggalan banyak, cuma 2 kali sujud. Ya, sujudnya cuma 2. Sekalipun tadi yang ketinggalan banyak atau yang tambah rukun banyak umpamanya, ya, atau kesalahan banyak, tetap 2. Sujud sahwinya hanya 2. 2 kali. 2 kali sujud. Seperti sujud sembahyang pada wajibnya. Ya. Seperti sujud sembahyang pada wajibnya sama. Ya, dan sunat-sunatnya juga sama. Seperti meletakkan dahinya. Nah, wajib tuh meletakkan dahinya tuh wajibnya. Dahi mesti diletakkan di tempat sujud, ditekan sedikit, ditekan. Jangan ditaruh cuman, mesti ditekan dahinya tuh. Tidak mencukupi kalau hanya diletak, tidak ditekan, tidak cukup. Nah, seandainya ini kapas, tangan ditaruh di bawah umpama, ya, kalau dahinya ditaruh cuman tidak terasa beratnya, tapi sekira terasa beratnya di tangan tuh, itu umpama cuman, jadi menekannya segituan, ya. Ini kan kalau kapas taruh sini, dahi taruh cuman tak ada terasa beratnya tuh, tapi ditekan sekira-kira terasa beratnya. Ini untuk menguji cuman tangan tadi umpama cuman, bukan sujud di tangan mana boleh, ya. Jadi seperti meletakkan dahinya, itu wajib tuh. Dan tumak nina, nah, ya, dan ditekan kepala ke atas tempat sujud, ada sini, ha. Dan ditekan kepala ke atas tempat sujud. Itu nang wajibnya apa tadi? Wajibnya sujud, ya. Dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya, itu wajib sujud juga tuh, ya. Dan keadaannya sujud dengan anggota yang 7, ya. Jadi kena semua, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 apa tadi tuh, perut jari kaki. Nah, 7 anggota itu wajibnya tuh. Nah, dan merenggangkan oleh laki-laki akan 2 lututnya, ya. Itu sunatnya tadi katanya sama di dalam wajibnya sudah tadi tuh, ya. Letakkan dahi, anggota semuanya lah, anggota 7 ada dahi aja, cuma dahi ditekan. Kalau yang lainnya kada wajib ditekan, wajib ditekan dahi. Tumak nina itu wajibnya, ditekan kepalanya ke atas tempat sujud, itu wajibnya sujud. Meninggikan punggung daripada kepala, itu wajib juga. Keadaannya dengan anggota yang 7, itu wajib juga. Dan merenggangkan oleh laki-laki akan 2 lututnya, itu merenggangkan kaki itu sunatnya, sunat itu. Merenggangkan kaki kan, merenggangkan oleh laki-laki akan 2 lututnya dan lainnya direnggangkan. Yang
jangan dirapatkan, itu sunat ya. Nah, tasbih subhan rabbil firli. Nah, kalau sujud ya, kalau sujud tadi zikir. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cuma diganti zikirnya dengan subhana man la yanamu wa la yashur. Dan kalau duduk antara dua sujudnya rabbil firli warhamni wajburni sama ya, sama dengan sujud. Dan duduk antara dua sujud salat sama. Jadi duduk antara dua sujud rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, sama duduk antara dua sujudnya. Bacaannya macam itu juga. Nah, dan lain-lainnya daripada yang tersebut tuh, daripada barang yang telah lalu pada tempatnya. Sujud salat sudah, masalah sujud salat kemarin sudah di sana. Kemudian soal apa hukum niat sujud sahwi? Sujud sahwi berniat, hukumnya apa? Ya, hukum niat sujud sahwi wajib atas imam dan munfarid. Munfarid itu orang sembahyang sendirian, tapi berniat itu di dalam hati saja. Sahaja sujud sahwi sunat karena Allah Ta'ala, di dalam hati aja. Kalau dibaca sembahyang batal. Nah, ya. Dia apa hukum niat sujud sahwi? Hukum niat sujud sahwi wajib atas imam dan munfarid, orang yang sembahyang sendirian. Dan tidak wajib niat atas makmum, karena segala perbuatannya makmum semata-mata mengikut imam dengan ketiadaan niat. Imamnya berniat, di dalam hati saja berniat. Kapan berniatnya? Ya pada waktu mulai sujud itulah. Sebab dia tidak ada takbiratul ihram, ya. Nah, yakni anna niyata tajibu muqaranatuha lisuru'i fi sujud illa takbira fihi litaharrum hatta yajiba qarnuha bihi. Jadi niat wajib menyertakan bagi masuk di dalam sujud. Mulai sujud di situ berniatnya. Niatnya hanya di dalam hati saja. Ke sujud sahwi sunat karena Allah Ta'ala. Jangan dibaca, kalau dibaca sembahyang batal. Jelas ya. Jadi kalau lapang ada payah libur kalau lapang. Nah, kalau sibuk kalau lah ya. Nah, kalau ketinggalan ya. Nah. Dan batal sembahyang jika dilapatkannya niat sujud sahwi. Ya. Dan batal sembahyangnya jika dilapatkannya niat sujud sahwi, karena tidak ada darurat kepadanya melapatkan. Ya, tidak ada darurat kepadanya melapaskan niat. Niatnya kalau tidak dilapatkan kan tidak ada apa-apa. Lain kalau bernazar dalam hati aja kalau mau mesti dilapatkan kalau bernazar. Ya.
Soal, di mana tempat sujud sahwi dan apa dia yang dibaca padanya sujud sahwi? Nah, jawab, tempat sujud sahwi ialah sebelum memberi salam. Ya, sebelum memberi salam. Sudah habis nang bacaan tadi, tahiyat tadi. Ya, habis sudah dibaca semuanya. Baru sujud sahwi. Sudah sujud sahwi 2 kali baru assalamualaikum lagi. Nah, kalau hendak sujud sahwi duduknya macam tahiyat awal. Kalau hendak sujud sahwi duduknya macam tahiyat awal duduknya. Ya, duduk iftiras. Sudah sujud sahwi 2 kali baru kakinya macam tahiyat akhir baru salam. Ya. Dan sunat dibaca ketika sujud sahwi ialah subhanaman la yanamu wa la yashu. 3 kali ya juga. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Habis. Lihat beberapa masalah penting. Penting katanya lah. Lihat beberapa masalah penting yang bergantungan dengan sujud sahwi. Ini kalau hendak macam mana, nomornya macam mana ada. Kalau ada, ini kan ada melihat gambarnya. Ya, suaranya cuman. Bisa dah yang di rumah pakai ya. Oh, kalau adik kami di Jambi dia buka yang di sepakat tuh, dia membuka di Jambi. Adik saya, keponakan saya. Lihatlah beberapa masalah penting yang bergantungan dengan sujud sahwi pada jadwal 12 belakang ya. Nah, jadwal 12 diperiksa di belakang. Jadwal 12. Nah, di belakang jadwal 12. Ya. Setengah masalah yang bergantungan dengan sujud sahwi. Kemudian hukum-hukumnya, nomor ya, bilangan dah. Bilangannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nomor 1 dulu. Dan kalau imam atau mumfarid, imam atau orang yang sembahyang sendirian, ya, kalau lupa ya, dan kalau lupa imam kah yang lupa atau mumfarid orang sembahyang sendirian lupa akan tahiyat yang pertama dan ingat akan lupa tahiyat itu setelah berdirinya. Udah tegak ingat. Nah, sudah tegak baru ingat ketinggalan tahiyat awal. Udah berdiri tegak. Hukumnya macam mana? Maka tidak harus baginya kembali kepadanya. Tidak harus kembali kepadanya tahiyat. Kalau sudah tegak
jangan lagi duduk tahiyat. Ini nang di belakang, nang subhanallah 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 terus. Ada ngerti banget di belakang nih. Orang sudah orang tegak jangan lagi ditegur. Sudah orang tegak jangan lagi. Dia sudah sampai kepada yang wajib. Tahiyat tadi sunat. Ada boleh bebulek sudah wajib kepada sunat boleh. Itu sudah ke tempat Fatihah sudah tuh. Tempat wajib sudah. Jangan lagi bebulek. Cuman di belakang ini kan ngerti. Subhanallah 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 terus. Orang kada bebulek ini terusnya subhanallah terus. Kalau imam bebulek, makmum tidak boleh ikut. Ya. Nah, tadi makmum tegaklah juga. Ya. Nah, sekarang makmum imam bebulek, kad boleh lagi dia berbalik, kada boleh lagi. Makmum kada boleh ikut bebulek. Dia bebulek mungkin karena kada tahu, mungkin karena lupa. Nah. Ya. Tapi banyak yang kada tahu kok. Soalnya belajarnya jarang belajarnya. Ini termasuk jelas kitab ini, termasuk terang. Kalau belajar kitab yang lain kan kada dibagi-baginya macam ini, ya. Nah. Jadi dan kalau lupa imam atau memparit orang sembahyang sendirian akan tahiyat pertama. Dan ingat akan lupa tahiyat tadi, ketinggalan tahiyat itu setelah berdirinya baru ingat. Bagaimana hukumnya? Maka tidak harus baginya imam atau mumparid tadi kembali kepadanya tahiyat pertama tadi. Dan jika kembali imam atau orang mumparid tadi, dan jika kembali imam atau mumparid tadi kepadanya tahiyat yang pertama tadi, hal keadaannya sengaja nah kembalinya tadi sengaja dan mengetahui dengan haramnya kembali itu haram, sudah sampai ke batas wajib, jangan lagi turun ke sunat dong. Nah, mengetahui dengan haramnya niscaya batal sembahyangnya. Jadi kalau dia imam bebulek, ya kada usah ikut bebulek, tunggu aja di atas tuh. Anggap aja dia tidak tahu. Kalau dia tahu memang batal. Anggap saja dia tidak tahu atau lupa. Adapun jika kembali dengan lupa, lupa dia, padahal hukumnya kada boleh kembali, hukumnya tidak boleh kembali, tapi nya lupa lalu kembali, apalagi di belakang nih subhanallah terus. Atau jahil, dasar kada pernah belajar ya Pak, jahil berbalik, padahal berbalik tak kada boleh, tidak boleh berbalik, tapi nya ada tahu ya dengan hukumnya, maka tidak batal sembahyangnya kalau ada tahu. Jadi ketika kalau kita jadi makmum, imamnya berbalik ke bawah, kita anggap saja dia tidak tahu atau dia lupa. Jadi kada batal, kada ngikut imam. Tunggu di atas ikannya naik nanti. Ya. Nah. Kada batal dia. Nunggu itu berapa lamanya? Ada Bapak. Sebab itu kan diri itu adalah bukan rukun yang pendek. Kalau rukun yang pendek dipanjangkan, ini yang ada boleh. Atau berdahulu guyur berdahulu boleh juga di dalam tahiyat akhir menunggunya. Atau hendak berdahulu jadi juga salam duluan boleh juga. Nah, mana tadi? Adapun jika kembali kepada tahiyat tadilah, dia kembali dengan lupa dia pada kada boleh kembali, atau jahil memang kada tahu pada kada boleh kembali itu kada boleh, banyak kada tahu
ya jahil dengan hukumnya, maka tidak batal sembahyangnya, dan lagi disunatkan baginya sujud sahwi. Kada tahu kayak apa nak sujud sahwi. Ya. Nah, jadi kalau ada umpama yang bilangkan tuh kada boleh katanya. Bebulik tuh kada boleh, berarti sudah tahu. Sudah tahu, tegak lagi. Atau lupa. Saya kan lupa kembali. Sekali kembali ingat, baliklah langsung pulang ke atas. Jangan ditarusakan baca tahiyat, jangan. Anak ngaji juga. Udah ya. Nah. Dan lagi disunatkan baginya sujud sahwi. Nah, orang yang kembali tadi lupa namanya, tahu jahil, sunat sujud sahwi. Nomor 2, bila berdiri makmum daripada tahiyat yang pertama. Makmum yang berdiri ini kada ingat langsung berdiri. Ada juga imam ini kadang panjang, Allahu Akbar. Orang kalau duduk itu jangan panjang, Allahu Akbar. Kalau berdiri tegak baru nyaring. Ini Allahu Akbar padahal dia duduk. Lalu makmum tadi tegak. Sangkanya tegak imam. Besar juga imam itu. Aku kalau hendak sedang ngajian ini lah, kalau negur orang malu pula orang lah. Nah, kalau ini kan umum ada siapa. Sama lah mau bilang udah rokok mengibah. Udah lah ngibah ini itu penengahan nih, pulang ditepok. Jadi berapa kali bergerak tuh. Dan supaya ingat cuman kadang kada sadar kan. Rokok tuh ngibah sarung dua belah tangan, kedua kali dia bergerak tuh. Mbah itu nang di tengah, kalau dipokol gitu nah. Ngaji ya. Nah, jangan malas ngaji. Sampai kapan? Sampai ninggal. Baru istirahat. Aku jelaskan sedikit, kebetulan ingat. Jadi kalau ada orang yang meninggal tuh, apa kita saksikan baik? Kalau orang tuh ada baik itu baik mati. Iya kan? Nah, yang pertama baiknya Islam dia. Jadi bujur tuh. Ya. Ya kan? Kalau yang ada baik itu baik mati daripada hidup. Orang yang ada baik, ada salah, ada yang bilang baik. Lagi itu Allah yang mengilhamkan kita menjawab baik itu, Allah ilham. Baik dia. Cuma yang salahnya kita nih udah apa kita saksikan main baik kaina lalu tuh itu aja gawiannya kata karuan lalu dulu. Padahal awaknya yang bilang baik. Ceritakan dong lawan anaknya. Tuh aja bapak kau tuh Tuhan yang benar, benar baik. Kami dulu bibinian tuh habis lah. Kelebihan dia. Bila berdiri makmum daripada tahiyat pertama sedang imamnya masih duduk pada tahiyat itu, maka jika karena lupa atau jahil dia berdiri tadi, imamnya kan duduk baca tahiyat, dia tegaknya ini karena lupa kah atau karena jahil kah? Ada boleh berpisah daripada imam dah.
ngikut imam wajib, dia berdiri duluan. Karena lupakah dia tegak tadi atau karena jahil kah? Hukumnya niscaya wajiblah atasnya kembali kepada tahiyat itu karena mengikut imam wajib. Nah, ya. Katanya di atas ke atas wajib, di atas tadi sudah wajib, tapi tak wajib ngikut imam lagi. Ngikut imam wajib. Ke atas tadi udah sampai kepada wajib juga. Cuma lebih kuat wajib mengikut imam. Jadi turun ke bawah pulang. Jangan taruh sendiri. Yalah. Kalau lupa atau jahil. Nah, jadi kalau lupa atau jahil niscaya wajiblah atasnya si makmum tadi ya kembali kepada tahiyat itu karena mengikut imam. Dan jika tidak kembali iya si makmum tadi tidak kembali kepada tahiyat. Maka batal sembahyangnya karena menyalahi ia akan wajib mengikut imam. Dan pula ya dan pula karena si pelupa, karena orang yang lupa tadi atau si jahil tadi tidak ada baginya kasat yang terbilang, yang dianggap dia kan ada berniat naik tuh ada kasatnya. Karena lupa cuma jadi naik, karena jahil cuma jadi naik. Seandainya dia tidak lupa dia tidak naik, seandainya dia tahu kada boleh naik dia tidak naik. Nah ya, jadi tidak ada kasat yang terbilang kada dianggap niatnya naik tadi kada dianggap. Itu kalau tegaknya tadi karena lupa atau jahil. Jika karena disengaja, sengaja dia naik, tahulah pada imamnya duduk tahiyat, malas kata dia duduk tahiyat aku naik kau dulu. Nah jadi jika karena disengaja niscaya disunatkan baginya kembali kepada tahiyat itu ya, sunat tidak wajib kembali. Nah sebab kan niatnya itu tadi terbilang niatnya sebab sengaja dia. Jadi niscaya disunatkan baginya kembali kepada tahiyat itu karena mengikut imam. Dan pula karena si penyengaja, karena orang yang sengaja itu ada baginya kasat yang betul yang diperhitungkan, yaitu manakala mengikut imam itu fardu ya, begitu juga berdiri pun fardu. Cuma mengikut imam terlebih muakkad. Dari sebab itu disunatkan baginya kembali ya, sunat kalau sengaja sunat kembali, tidak wajib kembali, tidak. Sengaja dia, memang sengaja kasat tuh ya, sengaja berdirinya memang sengaja. Kalau yang tadi kan ada sengaja lupa atau jahil. Nah tuh. Dan kalau ingat imam atau munfarid akan meninggalkan tahiyat pertama sebelum berdirinya. Nah, kalau ingat tadi sebelum tegak lagi, ya. Dan kalau ingat imam atau munfarid orang sembahyang sendirian akan meninggalkan tahiyat, ya tahiyat pertama sebelum berdirinya, sebelum tegak, ya. Nah, ingatnya tadi sebelum tegak, maka disunatkan baginya kembali kepada tahiyat itu. Sunat kembali kepada tahiyat. Dan disunatkan pula sujud sahwi jika masih dekat dia kepada berdiri daripada duduk. Antara berdiri dengan berduduk tuh mana jauhnya dia? Sudah jauh kepada berdiri daripada kepada duduk. Nah, babulek
sunat sujud sahwi kalau sudah dekat kepada berdiri. Saya ulang. Dan kalau ingat imam atau munfarid akan meninggalkan tahiyat yang pertama sebelum berdirinya, ingatnya ketinggalan tadi tahiyat tuh sebelum tegak, maka disunatkan baginya kembali. Kalau belum tegak, sunat kembali kepada tahiyat itu. Dan disunatkan pula sujud sahwi jika masih dekat. Nah, ya di sini masih dekat. Anunya kalau lebih dekat gitu kan, lebih dekat kepada berdiri daripada duduk. Bagi dua antara berdiri dan berduduk, mana dekatnya? Dekat kepada berdiri sudah ditawi. Kalau baru tak angkat sedikit, ya baru tak angkat sedikit, belum sampai lagi ke batas rukuk, nah ada. Tetapi kata Syekh Ibnu Hajar harus bagi makmum di sini. Kita ke bawah ya. Kita ke bawah. Mana tadi? Karena mendatangkan ia dengan perbuatan yang mengubah peraturan sembahyang. Ini alasan sujud sahwi tadi. Ya. Nah, kenapa maka sunat sujud sahwi? Sebab dia sudah mendatangkan perkara yang mengubah peraturan sembahyang. Itu berdiri udah tinggi itu merubah peraturan sembahyang, jadi sunat sujud sahwi. Yang keempat, dan kalau lupa imam atau munfarid akan kunut. Nah, ini kunut pula ya. Dan ingat akan lupa kunut itu setelah meletakkan dahinya kepada tempat sujud. Dahinya sudah sampai ke tempat sujud, baru ingat, aku tadi tidak kunut. Jangan berbalik lagi. Nah, ya. Jadi kalau ingatnya setelah meletakkan dahi, maka tidak harus baginya kembali kepada kunut itu. Sudahlah tertinggallah kunut, jangan kembali lagi. Kalau sudah dahi ke tempat sujud, jangan kembali. Dan disunatkan pula sujud sahwi jika masih dekat ia. Kenapa maka masih dekat saya? Nah, masih dekat tuh lebih dekat ya. Jika lebih dekat dia kepada berdiri daripada duduk. Kita ke atas ya. Kita ke atas pulang Maka tidak harus baginya kembali kepada kunut itu. Dan jika kembali ia kepadanya kunut, niscaya batal sembahyangnya. Kalau sudah dahi ke tempat sujud, tidak boleh lagi kembali kepada kunut. Kalau kembali kepada kunut, sembahyang batal. Melainkan jika ada ia makmum. Melainkan jika ada ia makmum. Yang meninggalkan kunut tadi makmum. Ada ingat dia berdahulu dia sujud. Sekalinya imam Allahumma hdina. Nah, kunut rupanya imam tadi kada ingat namanya ya. Nah, melainkan jika ada ia orang yang meletakkan dahi tadi ya, makmum, maka tidaklah batal sembahyangnya kalau kembali kepada kunut. Dan disunatkan lagi baginya kembali kepada kunut karena mengikut imam. Jadi kada batal kalau
Setelah meletakkan dahi, balik lagi kepada kunut. Kalau dia makmum tidak batal, malah sunat. Ya. Dan disunatkan lagi baginya kembali kepada kunut karena mengikut imam. Itu kalau sudah meletakkan dahi ke tempat sujud. Nah, kalau sebelum meletakkan dahinya kepada tempat sujud, ingat ya, ketinggalan kunut tapi belum lagi meletakkan dahi ke tempat sujud, maka harus baginya kembali kepada kunut itu. Boleh kembali kepada kunut kalau belum lagi sampai kepada meletakkan dahi. Tetapi jika telah sampai ia kepada batas rukuk, maka disunatkan baginya sujud sahwi. Nah, ya, turunnya tadi, turunnya kepada sujud tuh sampai ke batas rukuk sudah, ya. Nah, berbalik kepada kunut, sujud sahwi. Kalau baru sedikit kada sujud sahwi. Jadi kalau sebelum meletakkan dahi kepada tempat sujud, maka harus baginya kembali kepada kunut itu. Tetapi jika telah sampai ia kepada batas rukuk, maka disunatkan baginya sujud sahwi nanti di akhir salatnya. Adapun jika belum sampai kepada yang demikian itu mana batas rukuk, ya, baru sedikit turunnya, ada sampai ke batas rukuk, maka tidak disunatkan baginya sujud sahwi. Babuliklah baca kunut. Tidak disunatkan sujud sahwi kalau belum sampai ke batas rukuk turunnya tadi. Tapi kalau turunnya sampai ke batas rukuk, berbalik juga boleh berbalik baca kunut. Tapi sunat sujud sahwi. Dan kalau imamnya meninggalkan kunut, mana tadi? Maka hendaklah makmum mengikut dia. Makmum mengikut imam. Kalau imam meninggalkan kunut, maka hendaklah makmum mengikut dia pada meninggalkan kunut. Tetapi kata Syekh Ibnu Hajar, harus bagi makmum di sini bertinggal daripada imamnya karena membaca kunut. Boleh tinggal, kata Syekh Ibnu Hajar, sekira-kira jangan terkemudian daripadanya imam dengan 2 rukun fi'li. Asal jangan sampai 2 rukun fi'li ketinggalan. Boleh bertinggal membaca kunut. Lagi karena baca kunut tadi cuma memanjangkan. Imam kan Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdul samawati wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kada baca kunut dia langsung turun. Jadi makmum ini kada nyalahi imam, cuma memanjangkan baca kunut tadi. Sebab dia baca tadi Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kalau dia kada baca, itu makanya mesti ikut imam. Tapi ikut imam lah ya, ikut imam lah. Kalau imam kada kunut, kada payah kunut, ikutilah imam tuh. Nanti kan imam sujud sahwi, ya, imam sujud sahwi. Kalau imam kada sujud sahwi, assalamualaikum, imam tadi kita belum salam, sujud tetap sunat sujud sahwi. Imam jelas sudah ketinggalan kunut, akhir sembahyang tidak sujud sahwi. Assalamualaikum, tidak sunat sujud sahwi. Dia bukan kada sunat, kada ingat dia sujud sahwi. Assalamualaikum. Makmum tetap sunat sujud sahwi kalau makmum belum salam. Ingatlah, ada mau sujud sahwi lah, sebab kada mantap. Imam dah salam kada sujud sahwi dia,
makmum tetap sunat sujud sahwi. Kalau makmum belum salam, sujud sahwi makmum assalamualaikum assalamualaikum. Tapi karena kada mantap pelajarannya, ada ini sujud sahwi, imam kada sujud, ya kan? Nah, ayo anak, adzan sudah sampai di mana tadi? Kayaknya paling saya pulang. Allah alam.